ada gajah minumnya susu. Hai santri Tarbiyatut Thalibin, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Para hadirin yang saya muliakan, hari ini kita salah satu sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di mana umatku akan meninggalkan para ulama, meninggalkan para fuqaha, meninggalkan para kiai, meninggalkan para habaib. Maka saya mencium gelagat untuk menghancurkan Indonesia itu dengan cara menghancurkan umat Islam. Untuk menghancurkan umat Islam, caranya adalah dengan membuat propaganda diadu yang hanya itu sering menjadi awal sesuatu yang besar dan busuk. Kemarin-kemarin Bib yang diserang para habaib, tuduhannya macam-macam, haus kekuasaan, pemalsu makam, pencitraan, nakut-nakuti umat dengan karomah, memanfaatkan umat dengan dawir. Tuduhan-tuduhan itu ditujukan kepada para habaib. Lucunya apa? Masyarakat tertawa, netizen tersenyum bangga. Alasannya apa? Alasannya mereka adalah untuk mencerdaskan umat. Tapi dibalik semua tertawa itu ternyata yang dihilangkan cuma satu. Apa? Rasa hormat. Hari ini pola itu kemudian muncul untuk menyerang para kiai. Momentumnya apa? Robohnya bangunan di pondok pesantren Sidoarjo Al-Khazini. Satu bangunan pondok roboh yang diserang pesantren seluruh Indonesia. Mereka mengatakan ini tidak profesional. Kiainya naik Pajero, bunyainya naik Alphard, santrinya jadi budak. Padahal nyuwun sewu, pendopo Kabupaten Brebes itu ambruk. Ada arsitek pakai pemborong, gak ada yang cerewet. Duitnya miliaran. Ini bangunan pondok pesantren mandiri, diragati sama kiai sendiri, disokong oleh jamaah. Mereka nggak ikut urunan, pondok pesantren jadi tersangka. Adil napa mboten? Nggak adil. Nggak adil. Sekarang giliran pesantren, polanya tak berubah, cuma ganti wajah. Kalau santri menghormat dibilang jongos. Saya kemarin sempat jengkel Bapak Ibu. Ada bahasa seperti ini. Membungkuk ke pacar dibilang romantis. Membungkuk di hadapan kiai dibilang feodalis. Ngasih hadiah ke pacar dibilang so sweet. Tapi ketika ngasih hadiah ke kiai dibilang kiainya nyari duit. Effort ke pacar dibilang perjuangan. Effort ke kiai dibilang perbudakan. Seorang karyawan tunduk kepada bosnya gara-gara gajinya. Apa salahnya seorang santri tunduk kepada kiai gara-gara ilmunya? Ini pola-pola yang kemudian saya melihat ketika tayangan itu muncul di Trans 7. Mohon maaf, viral Pak. Ngaji di kafe viral, ngaji sama lonte viral. Saya ceramah di gereja viral, ribut wayang dengan Ustadz Khalid Basalamah viral, bagi-bagi uang viral. Saya goyang kepala istri viral, es teh viral. Ketika tayangan itu muncul di Trans 7, kita lihat
Ini tidak, saya menyampaikan begini. Kalau Anda mengatakan ini tidak ada unsur kesengajaan, salah. Ini sengaja. By design. Kenapa? Karena TV-TV itu sekarang dikuasai oleh jihadis takfiri. Dikuasai oleh Wahabi. Yang menganggap semua orang salah di luar golongannya. Mereka gampang mengkafirkan. Maka momentum robohnya Al-Ghazini itu menjadi momentum mereka untuk menyerang kita. Yang dulu yang diserang para habaib, hari ini adalah para kiai. Maka seharusnya apa? Mau habaib, mau kiai, sama-sama introspeksi, saling sadar. Yang dibutuhkan bangsa ini hari ini adalah kerukunan. Rukun. Saya ngaji di tempatnya Habib Lutfi. Acaranya Syawalan, Kanju Solawat. Waktu itu masih Jatman. Waktu itu saya ditanya sama wartawan, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap mereka para dzurriyyah Kanjeng Nabi. Gara-gara kalimat ini saya langsung diajar Miftah budak Yaman, Miftah budak habaib. Padahal kalimat ini disampaikan oleh Said Abdullah Al-Haddad, wala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa yuwaqiruhum wa yu'adzimuhum bi ghairi sarafin wala huluwin. Dan kepada mereka dzurriyyahnya para nabi, hendaklah kalian mencintainya, hendaklah kalian menghormatinya sekedarnya tanpa berlebih-lebihan. Ini Said Abdullah Al-Haddad. Muncul kalimat Miftah budak Habib. Hari ini muncul lagi santri budak kiai. Kita ingat kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan apa? Man aradas shalah fal yasir ardon tahta aqdamis suyuh. Barang siapa menghendaki kebaikan, hendaklah dia berada di telapak kaki seorang guru. Maka kalau menghormat kepada guru, kepada kiai, kepada habib dibilang budak, Miftah siap dianggap sebagai seorang budak. Sederhana mawon kok. Ketika Sayyidina Ali ditanya, Sayyidina Ali, apa pendapatmu tentang seorang guru? Beliau menjawab, ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Aku siap dianggap budak oleh siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Coba adik-adik santri di sini, berapa ayat, berapa juz, berapa hadis yang kamu dapatkan dari Habib Soleh? Enggak terhitung, Dok. Maka ikutlah yang pasti, jangan ikut yang mungkin. Tetaplah bertahan kepada kepastian, jangan mengikuti yang mungkin. Karena apa? Dalam setiap kemungkinan belum tentu pasti ada kepastian. Melu yang pasti-pasti mawon. Dari dulu itu pilarnya NU ya Kiai ya Habib. Kok gampang banget kita diadu domba hanya gara-gara itu. Makanya dulu Allah mengingatkan kita dengan satu permainan namanya lato-lato. Ternyata lato-lato itu simbol awal, firasat awal, kita itu akan dibenturkan. Sasmitonya di situ. Lato-lato ini jangan untuk mengadu domba kiai dengan habaib. Cukup untuk istri kita saja. Saya tadi begitu datang ke sini langsung mikir begini, Bib. Ini besok setelah saya pulang dari sini langsung framingnya sangat meyakinkan lagi. Kehadiran Miftah di tempatnya Habib Soleh. Dalil sahih bahwa Miftah adalah budak para habaib. Nah, maka adik-adik santri, saya berwasiat. Kalau yang semua gak usah diwasiati lah. Paling yang matinya duluan mereka dibandingkan saya kan. Malah ditunggu wasiatnya itu. Jadi kalau kemudian Nabi mengatakan saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Masih banyak ulama yang baik. Masih banyak habaib yang baik. Selalu saja orang itu yang dilihat kekurangannya, Habib. Maka kita teringat dengan satu makalah. Ridon nas ghayatun la tudrok wa ridallah ghayatun la tudrok. Ridho manusia adalah sesuatu tujuan yang tidak bisa kamu raih.
Sementara ridho Allah adalah satu tujuan yang tidak bisa kamu tinggalkan. Fatruk ma la yudrok wala tatruk ma la yudrok. Jangan pernah kamu tinggalkan sesuatu. Fatib maka tinggalkanlah sesuatu yang tidak bisa diraih. Jangan pernah kamu tinggalkan sesuatu yang harus kamu raih. Makanya kayak kenapa ada haul? Karena orang-orang ini punya prinsip, ngejar ridhone menungso kira bakal ono puase. Kita nggak mungkin bisa memuaskan semua orang. Kulo iso gawe seneng jenengan, mereka yang benci sama Habib nggak mungkin seneng sama saya. Maka jadilah diri sendiri. Mila kulo niku nyuwun sewu, ketika saya dibully, saya itu belas gak susah. Lah gimana saya mau susah? Saya yang dibully seneng iso mangan enak, sing bully ra iso mangan loh, Bib. Maka ketika kemudian saya mau susah, saya teringat dengan satu sabda Nabi, idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya balasan tergantung besarnya cobaan. Itu artinya apa? Kalau hari ini bangsa Indonesia dicoba demikian besar, dibenturkannya antara habaib dengan kiai, mereka warawahaboy, jihadis takfiri, sudah mulai menyerang kita, institusi pesantren kita melalui televisi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya saya meyakini idhamil jaza ma idhamil bala. Di bawah kepemimpinan dan ujian yang paling besar hari ini Pak. Makanya saya selalu bilang, nak santri, tetap semangat karena masih banyak cobaan yang harus kita cobain. Ora apa-apa li, kaya santri-santri cah hadroh iki, kowe santai wae li. Seragammu kok ya ungu lho jan-jan. Iki ungu ki warna rondo li. Santri le ya, tetaplah semangat walaupun kamu tidak punya penyemangat. Bila saya tadi batin, ini kok pengajiannya tengah pasar ki ambu Habib Soleh ya. Karena saya jadi ingat wa ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Nggon sing paling disenengi karo Gusti Allah niku masjide, sing paling dibenci kali Gusti Allah niku pasare. Lah niki pintere Habib Soleh pasare dienggo ngaji. Raudhatun min riyadil jinnah niki yakin. Lah pripun bukan raudhah, Beb. Baru ngaji di depan sana ada jualan bakso. Untung es tehnya jauh gitu. Tomongi Gus. Kalau dekat kan aku trauma. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai seseorang, mencintai sebuah kaum, ibtalahum, Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Mila saniki hikmah terbesar napa, Bib? Kalau saya ditanyakan sama jamaah, "Bah, saya punya masalah." Apa masalahnya? Saya dibully sama tetangga saya, Pak. Saya punya pengalaman, Beb. Saya bilang, "Kamu yang bully siapa?" Tetangga. Cuman tetangga. Aku loh sa Indonesia. Aku yang ngono. Idza ahabba qauman ibtalahum. Kemudian diteruskan. Kalau dia bersabar atas ujian itu, Allah akan memberikan kebesarannya. Loh, hikmah saya tenan, Beb. Saya itu setelah itu belas gak punya beban apapun. Menang saya itu satu, Beb. Saya itu alhamdulillah ditakdir oleh Allah lumayan ahli tirakat. Sampai hari ini saya masih puasa Daud. Tadi Habib Soleh tanya, hari ini pas puasa enggak Gus? Alhamdulillah pas enggak. Saya alhamdulillah puasa Daud baru 10 tahun. Jadi saya itu sama sekali enggak punya rasa dendam, Kiai. Komentar di TikTok, di medsos, saya belas enggak pernah sakit hati, Beb. Kenapa? Enggak pernah saya baca. Loh, pas peristiwa es teh itu Pak, yang komentar satu postingan saya berapa? 135.000. Cristiano Ronaldo yang followersnya 600 juta, komentar paling banyak itu hanya 60.000. Saya ngomentar dari Gus Miftah 132.000, 135.000. Untuk apa saya baca? Paling sini mau Miftah bajingan, Miftah asu, Miftah kire.
Loh, kalau kemudian saya ada bilang Miftah anjing, saya seneng, Beb. Uang kita tuh punya pelajaran dari anjing kok. Saya tuh kalau ngomong anjing jadi ingat, ini santri ingat-ingat betul ya. Kepada siapapun yang berbuat baik kepadamu. Disampaikan begini, At-imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wat imin nas salah sati sanawatin sayang sakafi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 hari, ingat 3 tahun. Manusia dipakani 3 tahun, lali dalam waktu 3 hari. Berarti kadang-kadang lo apa menungsa apa asu? Asu. Kalau yang ngomong asu inyong itu pantas baik. Tapi kalau ngomong asu kayak Hasani, ora pantas, ora pantas. Ampun Kiai. Maka adik-adik santri, jangan sampai kemudian kita melupakan adab ini. Man aradas sholah, barang siapa menghendaki kebaikan, fal yasir ardon tahta aqdamis suyuh. Itu menjadi patron bagi saya. Adik-adik santri begini, saya itu dulu satu kelas, Bib. Itu mungkin yang paling jarang ngaji. Bukan karena saya malas, tapi karena saya dikasih kewajiban oleh kiai saya untuk khidmah. Kiai saya itu kebetulan dulu punya ayam telur 10.000. Yang kewajiban untuk makani ayam, ngasih minum ayam, nimpal tai ayam, ngambil telur ayam itu saya. Sehingga apa? Saya jarang masuk kelas. 40 santri itu semuanya ngaji, yang nggak ngaji cuma saya. Tapi karena keberkahan dari seorang suyuh, dari seorang guru, 40 teman saya sekelas yang punya pondok pesantren, yang jadi kiai, yang viral, cuman saya sendiri. Mereka telek pitik, mereka tembelek. Jadi kalau kemudian dikatakan berkah itu tidak nyata, Anda salah. Betapa tersinggungnya kita kemudian saat itu. Ada seorang Ustadz Wahabi yang menyampaikan bahwa tabarukan itu tidak nyata, berkahan itu tidak ada, apalagi dari manusia. Saat itu nyuwun sewu, saya tersinggung. Kenapa? Videonya itu yang diputar videonya Mbah Maimun Zubair. Saat santri rebutan minumnya sang kiai. Mbah Maimun jengkar, selesai ngaji, sisa minumnya Mbah Maimun diperebutkan oleh para santri. Framingnya orang Wahabi mengatakan apa? Itu tidak ada berkahnya. Semacam itu tidak ada tuntunannya. Udah ada santri, saya kasih cerita. Al-Imam Malik, beliau bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang hadir bisa bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kalau jenengan ketemu dengan Kanjeng Nabi, walau melihat punggungnya Kanjeng Nabi, hak itu Nabi. Tapi lah jenengan mimpi ketemu vokalis Hadroh, bisa jadi itu gerandong. Tapi kalau mimpi ketemu Nabi, bahkan terompahnya sekalipun, hak itu sandalnya Kanjeng Nabi. Imam Malik mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Tapi apa kata Nabi? Baligh salami ila Syafi'i. Imam Malik, tolong sampaikan salamku kepada muridmu Imam Syafi'i. Ini guru mimpi ketemu Kanjeng Nabi nitip salam untuk muridnya. Apakah itu lumrah? Maka nyuwun sewu, Sayyid Alwi Al-Maliki setiap kali punya sesuatu yang pengen disampaikan kepada Kanjeng Nabi melalui muridnya namanya Mbah Yai Toifur. Makanya kenapa di Rusaifah itu ada sumur namanya Bi'ru Toifur. Kenapa? Karena saking cintanya Sayyid Maliki kepada Mbah Yai Toifur, karena Mbah Yai Toifur ini langganan mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Coba, ketemu Kanjeng Nabi langganan, Bu. Ini Mbah Yai Toifur. Makanya kemarin meninggalnya beliau, subhanallah. Dunia ini seakan-akan runtuh. Pulau Jawa semuanya menangis. Dalam bentuk apa? Air hujan. Mbah Yai Toifur. Ini Imam Malik sangat mencintai muridnya Imam Syafi'i,
Imam Syafi'i mencintai gurunya Imam Malik. Sampai saking cintanya Imam Malik, satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi. Imam Malik gak berani menampakkan batang hidungnya di hadapan Imam Syafi'i. Beliau mendengarkan kajian Imam Syafi'i di balik tembok Masjid Nabawi. Saat mendengar kajian Imam Syafi'i, Imam Malik menuliskan kalimat di tembok Masjid Nabawi, man arada ilmun nafis fa'alai bu Muhammad bin Idris. Barang siapa pengen ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Selesai pengajian, Imam Syafi'i keluar. Di tembok ada khat yang dia tidak asing. Dia tahu bahwa itu adalah tulisan Imam Malik. Di bawah kalimat itu Imam Syafi'i menuliskan, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seorang seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Puncaknya adalah Imam Malik mimpi ketemu Kanjeng Nabi nitip salam kepada Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Malik memanggil muridnya. Nak, tolong kamu datang ke rumahnya Imam Syafi'i. Nopo guru? Ketemu Kanjeng Nabi nitip salam kepada Imam Syafi'i. Muridnya lari datang ke rumahnya Imam Syafi'i. Pak Kiai Imam Syafi'i, ada pesan dari Kiai Imam Malik. Semalam beliau bermimpi ketemu Kanjeng Nabi menitipkan salam kepada Anda. Saking senengnya Imam Syafi'i, dia memberikan hadiah kepada muridnya. Jubah ini mau saya cuci, kemudian bekas cucian dari jubah ini akan saya minum. Apa kata muridnya Imam Malik? Pak Kiai Imam Malik, Imam Syafi'i lah muridnya jenengan. Kenapa Anda tabarukan kepada Imam Syafi'i? Apa jawaban Imam Malik? Ini bukan murid sembarangan, bahkan Nabi sekalipun nitip salam kepada murid saya Imam Syafi'i. Nyuwun sewu, Imam Malik minum bekas air cucian jubahnya Imam Syafi'i muridnya sendiri. Kalau hari ini Pak Kiai Habib Soleh meninggalkan minuman, kemudian kita minum, bukan berarti kemudian Habib Soleh menjajah santri, tapi justru santri yang butuh berkah dari sang kiai dan habaibnya. Apa no Bib? Saya tuh ngaji serius seperti ini jarang Bib. Terima kasih. Biasanya gelowean. Apalagi inyong kancane entus. Mas entus itu, nyuwun sewu, ini supaya besok kamu adik-adik ini kalau jadi orang besar nggak merupakan gurumu. Almarhum Ki Entus itu walaupun jadi bupati masih menyempatkan setiap minimal sebulan sekali datang ke pondok saya untuk ngaji. Beliau itu ngaji sama saya kitab hikam. Lucunya apa? Dulu di pondok saya itu ketika guru saya ngaji hikam, saya hanya mendengarkan dari kandang. Kiai saya bilang begini, Pak Kiai, mbok kula melu ngaji hikam kados liyane. Kiai saya cuma jawab begini, kowe rasah melu ngaji kaya liyane. Wancine sok kowe iso ngaji mesti iso ngaji. Lah Entus itu murid pertama saya kali ngaji hikam. Yang pengen saya sampaikan apa? Walaupun kamu besok jadi orang besar, jangan pernah tinggalkan kiaimu. Entus itu nutup lokalisasi Peleman. Itu konsultasinya sama saya. Karena Entus tahu Gus Miftah kiai ini londe. Telembuk. Telembuk apa telembok ya? Telembok. Kalau di Pemalang telembok itu makanan. Oh, kalau di sini Londe. itu. Jadi kenapa toh Bib? Saya ditanya, Gus kenapa kok selalu segmennya seperti itu? Karena saya punya prinsip Bib. Kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Kalau kamu pengen mahal jadilah yang sedikit. Barang itu yang sedikit berarti antik, yang antik itu berarti mahal. Barang yang sedikit itu berarti antik. Kalau antik berarti mahal. Kiai itu banyak Bib. Yang ngurusi telembok jarang. Mahal. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai Mahal. Kiai mahal kok kiai telembok keprimen. Ada sesuatu yang unik le. Unik. Maka di sini kemudian yang pengen saya tekankan kepada para santri, apapun keadaan gurumu, jangan kemudian mencari-cari salahnya guru. Makanya dulu para sahabat ketika berangkat ngaji Pak, itu mengeluarkan uang sedekah dengan berdoa, Allahumma stur aibi muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku. Sekarang Pak,
Itu kalau mau ngaji justru nyari aibnya guru melalui medsos. Aku mau ngaji karo Habib Soleh, ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Aku mau ngaji karo Kiai Kae, ngapa bojone oke men. Aku mau ngaji karo Gus Miftah, kasus es teh. Allahumma astur aibi muallimi. Itu dulu sahabat, mau ngaji sedekah. Makanya Beb, hari ini saya nggak usah diamplopi Beb. Saya ikut nyumbang untuk aulanya, saya nyumbang 10 juta Beb. Saya nggak usah diamplopi. Aman Beb. Ambruk, tambah berkah. Ya Allah. Terus ngundang harus diamplopi. Harus diamplopi Beb. Jadi ngundang saya itu nggak usah diamplopi, nggak usah dikasih Tapi makan. ngundang lagi mau nggak? Apanya? Ngundang lagi mau nggak? Diundang lagi apa mau Iya, enggak? mau nggak? Tergantung dapat santri putri apa enggak. Milih Kiai. Milih. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah. Anjay. Mulai gitu. Langsung santri putri pada. Ustazah banyak. Ustazah juga banyak, Beb. Iya. Siap ya, Tad? Ya, Habib Soleh, Habib Ahmad, Kiai Hasani itu ternyata alirannya sama, istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ekspektasinya Fatimah, istri 4 satu rumah. Ya Allah, kita itu sekedar wacana, Beb. Walaupun kabar terakhir, alhamdulillah istri saya sudah mau dimadu, Beb. Syaratnya asalkan saya mau diracun. Lah ya mau cara Beb. Saya itu punya cita-cita satu sebenarnya. Kalau toh saya harus menikah lagi, saya itu pengen menikah dengan cewek Arab. Alasannya sederhana. Jadi kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Emek. Shadaqallahul adzim. Wes lah kayak kian dosa metu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya itu sayang banget dengan dos, makanya kenapa saya itu punya tongkat banyak yang saya bawa kemana-mana ini. Karena ini robohnya pesantren itu musibah, bukan kesalahan. Bukan rekayasa. Bahkan framingnya kan jahat banget. Kiai Al-Khazin itu punya Mercy tahun 2013 yang harganya hanya 100 juta. Framingnya apa? Santri disuruh nguli, disuruh roan, sementara kiainya beli Mercy. Santri nguli, kiai Mercy. Bahkan ada orang mengatakan stop nguli di pesantren. Tradisi kerja bakti di pesantren itu bukan nguli, itu roan dari bahasa tabarukan. Jadi orang yang mengatakan itu nguli, saya pastikan dia tidak pernah mondok pesantren. Gak kenal santri. Ro'an itu bukan kewajiban dari kiai, tapi butuhnya santri. Maka saya bilang, taklim itu inisiatif ngajinya santri, bukan kewajiban dari kiai. Karena begini Bapak Ibu, kalau kitab taklim itu diajarkan seolah-olah itu perintah kiai, seolah-olah itu penjajahan kiai kepada santri. Santrilah yang butuh ngaji kitab taklim, bukan kiai yang ngaji butuh kitab taklim. Kita tuh sering misdalil, Beb. Contoh begini ya, kita tuh sering salah menempatkan dalil. Dalil, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling sedikit mas kawinnya. Hadis itu layaknya dibaca oleh seorang laki-laki apa seorang perempuan? Laki-laki. Coba, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Harusnya hadis ini dibaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, Beb. Karena kalau dibaca laki-laki, tuh dengerin. Itu jadi modus laki-laki tidak modal. Kalau laki-laki harus lihat Rasulullah. Nah,
Sebenarnya hari ini nggak ada cewek matre itu nggak ada, yang ada cowok kere. Cara apa, Gus? Cowok apa? Kere. Kiri. Jerul temen itu loh. Saya itu latihan, Beb. Aku tak delok tenanan. Perempuan itu kenapa kok kemudian suka dandan macem-macem? Skincare-nya mahal dibandingkan laki-laki. Karena perempuan itu ternyata asal katanya itu sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, perempuan itu bahasa Arabnya mir'atun. Kenapa perempuan itu asal katanya sama dengan cermin? Karena perempuan itu identik dengan cermin, Pak. Maka ketemu cermin dimanapun dia pasti ngaca, betah. Neng toilet ketemu cermin, ngising ya karo ngaca. Mobil mandek, ada sepion ya ngaca. Bawa HP ya ngaca. Ini dandane pas apa durung, raine wedake rata apa durung. Makanya yang tadi kipas-kipas itu sebenarnya bukan takut panas, takut bedaknya luntur, Beb. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kenapa perempuan itu asal katanya sama dengan cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Makanya jangan pernah kita buat hati istri kita pecah, Beb. Pecah, Beb. Kalau istri cemburu itu jangankan istri kita, Beb. Siti Hawa itu cemburu dengan Nabi Adam. Gara-gara apa? Nabi Adam pulang kemalaman. Padahal saat itu Siti Hawa adalah satu-satunya perempuan. Cemburu, Pak. Hanya pulang kemalaman. Padahal yang ada gorila ya. Padahal yang ada gorila saat itu. Siti Aisyah itu cemburu kepada Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad sering menceritakan sirahnya Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Bahkan perempuan itu cemburu dengan perempuan lain yang sudah meninggal dunia. Lebih heboh lagi siapa? Siti Zulaiha. Itu cemburu dengan tanah. Kenapa? Karena setiap kali Nabi Yusuf ketemu Siti Zulaiha, beliau selalu menundukkan pandangan dan melihat tanah. Tanah benda mati saja dicemburui oleh seorang istri. Itu artinya apa? Kalau istrimu cemburu, jangan kamu debat. Mendingan kamu diam. Kenapa? Karena yang kamu hadapi hati dan perasaannya, bukan akal dan pikirannya. Nah. Anjay. Mulai. Makanya kenapa, Beb? Laki-laki itu asal katanya sama dengan kaki. Laki-laki itu rojulun, kaki itu rijlun. Karena laki-laki itu hiburannya harus pergi dari rumah, Beb, jalan-jalan. Mancing. Jadi para istri harus paham kalau suamimu itu pamit mancing, sebenarnya bukan nyari ikan. Kalau pengen dapat ikan cukup berangkat ke pasar bawa uang 100.000 selesai. Kenapa dia butuh mancing? Butuh pergi. Karena di rumah melihat istri diam saja. Butuh pergi. Karena di rumah melihat istri diam saja. Lah perempuan itu, Beb, mohon maaf. Dia diam 3 jam. Suaminya nanya, "Bu, sebenarnya ada apa toh?" Apa jawaban istri? "Mas, dari tadi jenengan tuh nggak paham juga." Gitu. Padahal kita melihat orang diam kon paham so kok ngendi. Kita disuruh menafsirkan sesuatu yang berjalan di atas pikiran istri. Ngono kuwi yo ora paham Mas karo inyong, kebangetan menjenengan Mas. Padahal dia nggak pernah ngomong, cuman diem. Makanya kita butuh rijlun jalan-jalan. Enggak harus makanya ketika istri cemburu le, menengok minggat bae. Cocok. Bal-balan, mancing, Cocok. tarkam. Orang cemburu dilawan. Ibu-ibu juga harus paham, kenapa para suami sekarang lebih seneng nongkrong di kafe, di restoran, di rumah makan. Karena kalau di restoran, di warung kopi, Bu, suami datang ditanya sama pelayan, "Mas, mau makan apa, minum apa, duduk di mana?" Sementara kalau pulang, langsung ditanya sama istri, "Kamu dari mana, dengan siapa?" Harusnya para istri ketika suaminya pulang, tanyakan kepada suamimu, "Mas, mau makan dulu apa aku dulu?" Insyaallah. Ini kelak sewenang saya. Kiai Habib ngumpul sak panggung.
Alhamdulillah. Apa nggak keren kalau Indonesia seperti ini? Tapi mohon maaf, Pak Kiai, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Insya Allah kayak Hasan nih, amplop kita hari ini sama, sama-sama nggak jelas. Saya ngaji kiai kayak gini, mau gawe mumet. Tadi orang mumet. Jangan lupa nyumbang, tadi belum nyumbang. Nyumbang dulu. Nanti lupa malah pulang nggak jadi nyumbang nanti ini. Aduh dosa nanti saya. Jadi saya nggak amplopan dan saya nyumbang Beb ya. Amplop nggak usah. Nggak usah. Saya nggak usah amplopan, nyumbang 10 juta Beb. Makasih Beb. Penting santri-santri doakan saya gitu loh. Semoga bisa wayuh gitu loh kira-kira. Wani apa orang? Persoalannya kita nggak punya sajaah itu loh, nggak punya keberanian. Nah kalau kita meninggalkan ulama, apa ancamannya? Yang pertama, fayabtalimu bisalasatin baliyat. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari pekerjaan kita. Gak ada berkahnya Habib. Ya Allah. Maka yang kedua, Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita hari ini bersyukur ya. Kondisi seperti ini kita masih dikasih pemimpin yang luar biasa. Alhamdulillah. Pak Prabowo itu datang ke tempat saya tahun 2024, 2023 sebelum pemiluan jauh. Datang ke pondok saya. Di kamar saya berdua seperti ini, Beb. Saya bilang sama beliau, saya kalau berdua itu memanggil Babe. B, Anda nggak perlu minta dukungan saya menjadi calon presiden. Kenapa Gus? Posisi hari ini, Anda nggak usah minta dukungan kepada saya, tapi justru saya yang minta Bapak untuk menjadi calon presiden. Kenapa Gus? Karena hari ini Bapak harus hadir untuk Indonesia. Tapi saya punya satu pertanyaan Pak. Nopo Gus, kata Pak Prabowo waktu itu. Kalau Bapak jadi presiden, apa yang pengen Bapak lakukan? Beliau menjawab, Gus, di sisa umur saya pengen mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Saya pengen rakyat kembali tersenyum. Dan kalau rakyat sudah mendapatkan haknya, rakyat kembali tersenyum. Saya pengen kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Itu disampaikan Pak Prabowo di hadapan saya. Saya pengen meninggal dalam keadaan tersenyum. Makanya coba jenengan hari ini lihat, Pak Prabowo nggak ada takut-takutnya dengan koruptor. Semuanya disikat habis. Orang mengatakan nggak mungkin itu disikat sama Pak Prabowo. Dia ada jasa dengan Pak Prabowo. Dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia, dalam waktu setahun, mafia tambang, koruptor besar, semuanya disikat sampai ribuan triliun. Itu hanya terjadi pada pemerintahan Prabowo Subianto. Makanya kemudian hari ini nyuwun sewu, ketika dikatakan yusallitullah alaihim sultanan dzaliman, kalau kita meninggalkan ulama, meninggalkan kiai habaib, akan ditimpakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Hari ini kita masih bersyukur Pak, punya kepemimpinan sekelas Pak Prabowo Subianto. Makanya kemudian banyak sabotase, contoh soal makanan bergizi gratis. Di Hambalang, beliau tanya sama saya begini, Gus, ada enggak hadis atau dengan full senyum? Ingat, memberi itu harus full senyum. Memberi saja harus full senyum, enggak boleh merengut, apalagi nerima. Yang paling cilaka, wis nerima merengutan. Memberi merengut saja enggak boleh. Biti binafsin itu full senyum. Apa kata Nabi? Kata Allahu alfa alfi hasanatin. Allah akan mencatatkan kepadanya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anu alfa sayyatin. Allah akan menghapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajatin. Allah akan mengangkat derajatnya 1.000 kali lipat. 1.000 derajat. Satu, tak sampaikan ke beliau. Yang kedua saya sampaikan, Pak, Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Selesai merenovasi Ka'bah, Ibrahim dengan bangganya telah membangun dan merenovasi Ka'bah kembali.
Allah datang kepada Ibrahim, ya Ibrahim, lukmatan fi batni ja'i khairun indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, sesuap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, itu lebih baik bagiku kata Allah daripada membangun Ka'bah sekalipun. Ini yang menjadi dasar makanan bergizi gratis. Itu artinya apa? Kalau hari ini ada kasus keracunan, jangan kamu salahkan presiden. Sehingga program Pak Prabowo yang mencarikan anggaran Pak Prabowo yang mengaplikasikan di masyarakat SPPG sama dapur-dapur itu. Kalau ada keracunan, yojo nyalahke Pak Prabowo. Dapure kuwi sing salah. Betul. Dan bahkan saya melihat ada sabotase, Pak. Contohnya apa? Di Boyolali, Bib. Itu ada orang yang masuk dapur kemudian dicurigai nabur racun di situ. Pengen menjelek-jelekan nama Pak Prabowo. Ini program bagus, Bu. Pak Prabowo itu punya program sumber daya manusia Indonesia nggak boleh kalah dibandingkan orang luar. Sumber daya manusia yang bagus itu berangkat dari gizi yang bagus. Saya dulu di Pondok Bib, orang tua nggak kuat ngirim saya uang. Teman-teman saya jajan, saya nggak kuat makan siang. Saya cuma lihat, ketika program ini dilaksanakan, saya meyakini di luar sana masih banyak anak-anak bangsa yang belum bisa makan, betul? Sehingga ini baik. Jangan disabotase. Kalau ada yang salah ini didandani. Contoh, kalau ada pondok pintunya rusak, bukan pondoknya yang dirobohkan, tapi pintunya yang direnovasi. Pemahamannya seperti itu. Sama dengan institusi Habib ini umpamanya. Kalau ada Habib yang jelek, jangan kamu katakan semua Habib itu jelek. Ya Habib yang bosok baik ditinggal nak. Jangan semua dianggap jelek. Lah Habib kayak kie. Bangun. Nyenengi wong sakmene mbane, merubah pasar dari taman surga. Habib soleh, jenenge bae soleh. Lah elek kan toleh. Jadi kita masih punya harapan ketika dikatakan yusalitullah alim sultanan doliman. Alhamdulillah, konflik yang terjadi, ketidakharmonisan yang terjadi ternyata tidak memancing murkanya Allah sampai hari ini. Masih diberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Maka saya hanya minta doa, saya nggak minta sangu, saya hanya minta doa. Jenengan semuanya mendoakan Pak Prabowo Subianto. Musuhnya Pak Prabowo itu banyak, Bu, para koruptor. Diserang habis beliau. Bagaimana beliau kemudian didemo habis-habisan. Yang didemo DPR gara-gara joget-joget. Yang bengok-bengok turunkan Pak Prabowo. Kita cangkem apa kayak gini? Ini nggak nyambung. Cangkem melek ya, cangkem rusak ya. Kata Gus Bak cangkem melek ya. Pada sengere cangkem Miftah ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita meninggalkan ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita diancam oleh Nabi akan keluar dari dunia tanpa membawa iman, alias su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hari ini Beb, di depan para santri, izinkan saya membuat surat pendek untuk dari santri untuk Trans 7. Silahkan jenengan viralkan. Men wong TV ini krung. Karena saya melihat Trans 7 sudah beberapa kali hari ini menghina kiai. Kemarin ada konten-konten yang merugikan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saya perlu kiranya menulis surat pendek dari santri untuk Trans 7. Surat pendek dari santri untuk Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri mungkin tidak punya stasiun TV. Kami tidak punya studio megah. Kami tidak punya lighting mahal atau kru yang profesional. Tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa itu? Adab dan doa. Kami tidak marah karena dihina. Kami hanya sedih karena yang menghina mungkin tidak tahu bahwa setiap hari, setiap malam kami mendoakan negeri ini, termasuk Anda di dalamnya. Kiai kami, Habib kami bukan gila hormat. Kami hanya diajari untuk menghormati. Santri bukan budak. Kami hanya diajari untuk taat dan berkhidmah. Kami tidak menuntut banyak. Cukup satu, hormatilah lembaga yang sudah ratusan tahun menjaga moral bangsa. Kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya menghormati pesantren, datanglah ke pesantren.
biar Anda bisa melihat bahwa kami dididik dengan cara yang paling lembut, dengan ilmu, adab dan doa. Yang kamu hina wahai TV, wahai Trans 7, bukan cuma santri, bukan hanya kiai, tapi sejarah panjang spiritual bangsa ini. Hidup santri, hidup kiai, hidup habaib, hidup pondok pesantren. Shallu ala Nabi Muhammad. Unek-unek itu yang pengen saya sampaikan, Bib. Karena saya betul-betul sakit hati. Cukuplah bangunan pondok pesantren yang roboh. Semangat kita jangan ikut-ikutan roboh. Ingat para santri, saya harus ke bandara ini soalnya, Bib. Tetaplah mencari ilmu. Karena tanpa ilmu aku tidak ada arti. Tapi tanpa kamu aku masih bisa cari lagi. Anjay. Beb, saya pamit, Beb. Oh iya. Terima kasih ya, Beb. Udahlah, Beb, aman, Beb. Gak usah makan makanan, Beb. Saya aman, Beb. Udah. Saya tak bungkus aja, Beb. Mumpung lagi Dawud ya. Santri-santri, coba dikuati tirakatnya, tambahi sholawatnya. Saya alhamdulillah baru Dawud 10 tahun. Sehari puasa, sehari enggak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud. Sehari di rumah, sehari di luar. Ya enggak, masa Ramadan kok Dawud. Habib, terima kasih. Kiai, terima kasih. Katanya pengunjung pengen Gus Miftah berdiri nanti lihat yang sana. Menunggu pada menunggu. Ya udah kita selawatan yuk, selawatan yuk, Iya. selawatan yuk. Selawatan. Pengen meru kayak gue sih Terima kayak kasih selawatan yuk. gara-gara dibully terus. Jan. Wis ra disangoni diatur-atur ya. Kayak cocoknya Kiai sama Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai abot sanggane. Saya ulangi. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai ora nampa gaji malah dinyek karo wong TV. Dadi kiai ora nampa gaji malah dinyek karo wong TV. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Guru ngaji abot sanggane mulang ngaji rino wengine didik santri sing oke polae salah sithik malah dilaporke. Didik santri sing oke polae salah sithik malah dilaporke. Salatullah salamullah ala toha Rasul. Fi hadzal waqt. Diterjemahkan mboten niki. Sawise ngimpi nggih. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai dari orang muslimin yang masih hidup saat ini? Maka disebutkan oleh Nabi Ahmad bin Umar bin Smith. Ahmad bin Umar bin Smith. Sampai salah samarot mimpi 3 kali, ditanyakan jawabannya tetap orang satu yang paling cintai oleh Nabi, Ahmad bin Umar bin Smith. Orang yang mimpi kagum, siapa? Ada apa dengan Ahmad bin Umar ini? Kok bisa dicintai oleh Nabi? Akhirnya coba berziarah. Sowan datang Imam Ahmad bin Umar bin Smith. Diceritakan mimpinya, lalu tanya, masa babuhu, kira-kira sababnya apa? Sampean paling disukai oleh Rasulullah SAW, apa sebabnya?
Yang kejab saya tidak tahu. Lah, ala dhannikum, ala hasbi dhannikum, sesuai dengan dugaan Anda. Itu apa sebabnya? Bisa kamu orang yang paling dicintai oleh Nabi pada saat ini. Dugaan salah. Ta'limi al-jiram kaifiyatas sholat. Saya dengan telaten ngajari tetangga, ngajari bab sholat. Syaraitul wudhu, syaratus sholat, tamaniyatun. Itu tertulis dalam kitabnya. Diungkapnya untuk masyarakat, ketahuilah syaratnya sholat itu ada 8. Pertama, at-toharatu anil hadatil akbari awil ashar. Wat-toharati anin najasat min. Dulu ada orang namanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sahibut thariqah Syadziliyah. Itu biasa bertemu dengan Nabi yaqadatan wa imma manaman. Langsung ketemu Nabi wa imma manaman. Wa imma kadang dalam tidurnya, mimpi. Lah satu saat Nabi berwasiat kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa isi wasiatnya? Dikatakan, Ausoni habibi, kekasih saya Nabi Muhammad mewasiatkan kepada saya. Pertama, ini perlu dicatat, la tungkil qadamaika illa haitsu tarju thawaballah. Janganlah Anda melangkahkan kaki Anda kecuali jika sekiranya Anda akan mendapatkan pahala dari Allah. Kira-kira kalau sampean jalan menuju ke pengajian, kira-kira akan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa? Pahala. Maka Anda bolehlah datang ke majlis taklim. Majlis taklim saya datang ke sana akan mendapatkan pahala. La tajlis. Yang kedua, la tajlis. Janganlah Anda duduk illa haitsu ta'manu min maksiatillah. Janganlah Anda duduk kecuali yang sekiranya Anda aman selamat dari maksiat. Sedang kadang-kadang orang kumpul-kumpul, ada apa di sana, sampai nimbrung di sana, ternyata di dalamnya adalah maksiat, bahaya. Tapi kalau sampean duduk bersama ulama, bersama habaib, kira-kira aman apa boten? Selamat saking maksiat boten? Selamat boten? Selamat, monggo. La tashab, yang ini wasiat Nabi SAW, termasuk buat kita semua, diusahakan betul-betul. Organ tubuh manusia itu punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau kita dulu ngaji kepada orang tua, semua organ tubuh itu punya fungsinya beda-beda. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berpikir, hati untuk mengingat, berhudur kepada Allah Ta'ala. Ini fungsi daripada masing-masing organ tubuh. Maka di saat saya dulu bertengkar dengan kakak saya di saat masih kecil, itu sudah dinasehati. Orang kalau khusumah, ini kalau khusumah itu bermusuhan, maka selalu mengganggu. Kalau orang lagi ngaji enak mendengarkan Gus Miftah, tiba-tiba ada orang anak-anak main riuh rame gaduh, maka kuping merasa terganggu. Nggih napa mboten? Sak monten uji wong sing ahlillah yang mau ke jalan Allah Ta'ala, bila mana di hati ada rasa hasud, ini mengganggu hadirnya hati kepada Allah Ta'ala. Sebab hidup kalau ajaran abah saya untuk total, untuk hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada yang mengganggu, rupanya hasud mengganggu hatinya, harus dibuang cepat. Khusumah, bermusuhan, harus dibuang betul-betul. Inilah dulu ajaran orang tua. Dulu saya diajari oleh orang tua itu belajar. Saya mondok dulu tuh pernah, sebelum ke sarang, saya dulu pernah mondok di Kempek. Kempek ajarannya bahasanya Jawa.
sampai tasrifan bahasa Jawa. Iya, hubaya diganti yane ing alif karena dengan litaharuka yang fitahi maqablaha fasoro terus pakainya Jawa. Setelah pulang ke Giren bahasa Jawa lagi. Niki nggih. Sampai sebelum dikenalkan Syama'ilin Nabi tentang riwayat hidup Nabi. Bu, sampean seneng kali Kanjeng Nabi mboten? Ada apa dengan Nabi sampean seneng? Sampean seneng enggak sama Gus Miftah? Ada apa dengan Gus Miftah sampai sampean seneng? Kemarin di Tegal sana ada acara maulidan menghadirkan yang namanya Umi Laila. Ngerti Umi Laila? Setelah pada pulang ada yang datang kepada saya. Ustadz, sudah selesai di sana. Gimana? Kamu seneng? Seneng banget Ustadz. Ada apa dengan Umi Laila kamu seneng? Dijawab, saya seneng karena suaranya indah. Yang satu lagi ditanya, wah rame di sana. Kamu seneng? Seneng. Ada apa dengan Umi Laila kamu seneng? Iya, lesung di pipinya. Ya. Ternyata orang menyukai sesuatu karena kelebihannya. Pertanyaan saya, sampai seneng dengan Nabi apa? Karena apa? Ada apa dengan Nabi? Sampai seneng betul. Kenapa sampai seneng? Salah satunya jawab wa innaka la'ala khuluqin karena akhlaknya yang bagus. Satu yang perlu saya gambarkan contoh akhlaknya Nabi. Dakholan Nabi niki nggih para kiai, para santri biasanya bukan taki pun bukan tepat nggih. Dakholan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajmatan. Pada satu saat Nabi masuk ke dalam hutan. Hutan kira-kira pohon wit-witan kathah mboten. Fajtana minha. Fajtana maknanya apa? Dulu itu di kamus fajtana memetiklah Nabi dari itu. Siwakaini, dua siwak. Dipotonglah dua siwak. Ahaduha al-mustaqim. Yang satu siwaknya lurus. Wal akharu mu'wajjun. Yang kedua bengkok. Saya pun di sing bengkok kali sing lurus. Sing lurus. Fa'atahu nggih al-mustaqima. Maka wakana ma'hu ba'du sahibi. Nabi masuk ke hutan bersama sahabatnya satu. Maka yang lurus diberikanlah kepada sahabatnya. Fa'amsaka li nafsi al-mu'wad, untuk dirinya yang bengkok, untuk sendirinya. Mementingkan orang lain dibandingkan mementingkan diri sendiri. Saya nabatan. Kira-kira lamun sampean masuk, nggih. Masuk ke rumah makan, katakanlah cempe lemu, das mana? Ada yang namanya cempe lemu, sate cempe lemu, terus ada yang namanya asem-asem di sana cuma isinya balung. Sing balung kira sate nenggo awake dhewe, kira sing balung kok sinten? Kancane. Kadang-kadang niku kata Nabi mboten lebih mementingkan kepada orang lain. Itu mengapa kita cinta kepada Nabi? Karena akhlaknya yang baik. Paham napa mboten nggih? Muga-muga kula sampean kabeh nggih meniru dateng napa ingkang dilampahi Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Syama'il banyak sekali, tapi dulu kalau saya diajari oleh orang tua saya untuk mengenal Nabi, itu bahasanya Jawa. Utawi sifat kang wajib, Bu, utawi awalu apa mboten? Awalu wajibin insani marifatul ilahi bistikoni. Utawi apal ya, kula ali dijagong kali bapak kula esi cilik, umurnya masih balita, sehingga saya belum bisa hafal. Muni awal belum bisa mengucapkan, saya yang mengucapkan wal bis alal encani entul bis engkoni. Itu dulu. Nanti kalau sudah mengenal Muhammadur Rasulullah dikenalkan
utawi sifat kang wajib kaduwe para rasul kadu kelakuan agung rasul kabeh iku papat lan utawi sifat kang muhal andoh saking kelakuan yang agung rasul kabeh iku papat malih dadi jumlah anak waduh kang dingin sifat sidik tegese wajib apa bener para rasul kabeh ing dalam pengedik muhal apa goroe para rasul kabeh ing dalam pengendikane lan kapindo sifat amanah tegese wajib apa sentosane para rasul kabeh ando saking lakoni haram atawa makruh muhal apa cidrane para rasul kabeh kelawang lakoni haram atawa makruh. Perlu saya mengenalkan nih nggih sing kaping 3 sifat tabligh tegese wajib apa nekaaken para rasul kabeh ing barang kang den perintah dening Allah muhal apa ngumpete para rasul ing barang kang den perintah dening Allah. Terus kang kaping 4 sifat fatona tegese apa limpat ya akale para rasul kabeh muhal apa bodhone akal para rasul kabeh. Wenange wonten piranen niki hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain setiap orang harus tahu. Menangnya pinten? Wajibnya sekawan, muhal sekawan, menangnya pinten? Hampir mboten apal dosa hukumipun. Nggih. Maka kudu setunggal rupane apa? Wukuul a'radil basyariyati lahum. Nggih, mekaten ingkang saged kula sampaikan muga-muga sedurunge sampean monggo pan maca asy-syifa sama idin nabi nggih lil imam Fudail bin Iyad, Qadhi Fudail bin Iyad monggo lengkap kitab Syama'il kathah sanget. Namung sing wajib kula sampeyan kabeh belajar niku muga-muga wonten manfaate, manfaat fi dunya wa dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma rizqna mahabbata rasul habibillah wa mahabbatallah wa mahabbata habibihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al alhamdulillah ya Allah ya hayy ya qayyum ya malik ya kudus ya malik ya kudus ya Allahumma ya hayy ya qayyum ya malik ya kudus ya adana Allahumma ya Allah ya hayy ya qayyum ya malik kudus ya fatna ihfad auladana banatina Allah wa waftah alina wa ala futuhan bijahi sayyidina Muhammad bin salahil qulub al qalib wal husul ala kulli maqalib bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafati adma samailah hadratul mutawarrisin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mekater atur kaula nyuwun ageng panganten para habaib para kiai lebih-lebih keluarga besar sahibul hal mekaten ingkang saged kula sampaikan hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi